Oke, kita lanjut dengan contoh soal ya. Di sini ada contoh soal MRP. Misalnya ada sebuah perusahaan, pabrik pembuat detektor radar yang memproduksi 2 tipe atau 2 model utama, yaitu model A dan model B ya, radar detektornya. Kemudian kedua model tersebut dirakit dari beberapa item yang sama ya. Jadi dia, mempunyai komponen yang sama, baik model A atau model B itu punya beberapa komponen yang sama. Model A dirakit dari 2 unit komponen C ya, di dalam model A itu ada 2 komponen C dan 1 komponen D. Dengan lead time kalau kita order dia butuh waktu 1 minggu. Lalu model B itu dirakit dari 1 komponen D dan 2 komponen E dengan lead time-nya 2 minggu ya. Jadi di sini ada yang sama ya, yang itu adalah komponen D. Baik model A ataupun model B itu di dalamnya ada masing-masing ada komponen D. Komponen D dirakit dari 2 unit komponen F. Nah, dari di dalam A atau B itu ada D itu di dalamnya ada 2 unit komponen F dan 1 komponen E. Ya, dengan lead time-nya 2 minggu. Kemudian komponen E dirakit dari 1 unit komponen F. Lalu jumlah pembelian minimum untuk komponen C adalah 220 unit. Ini kaitan tadi dengan penentuan lot ya. 220 unit dengan lead time 3 minggu. Sedangkan jumlah pembelian minimum komponen E adalah 200 unit dengan lead time 3 minggu. Lead time komponen F adalah 2 minggu. Lalu perusahaan menginginkan safety stock untuk komponen C dan F masing-masing 60 dan 100 unit. Kemudian persediaannya masih ada di gudang 100 unit komponen C, 100 unit komponen E, dan 700 unit komponen F. Dan pabrik akan menerima pesanan yang direncanakan nih, sudah ada rencana 300 unit komponen C pada minggu 1, pada minggu ketiga sejumlah 200 unit komponen E. Perusahaan menerima pesanan untuk produk model A 100 unit yang harus selesai dalam minggu keempat dan 200 unit dalam minggu ketujuh. Juga pesanan 100 unit produk model B yang harus selesai dalam minggu ketujuh. Pertanyaannya kita diminta buat bill of material dari soal ini. Lalu kita diminta juga untuk menentukan MRP ya, material requirement planning berdasarkan form yang ada, jumlah kebutuhan material yang dibutuhkan dan kapan pesanan harus dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Oke ya. Jadi dari sini kita bisa lihat BOM-nya, bill of materialnya ya. Sini ada A kan ya. Ada model A, ada model B tadi. Lalu di dalamnya ada komponen C, komponen D, komponen E, komponen F gitu ya. Nah, ini kita harus bisa baca ininya. Nah, ini bill of materialnya ya. Komponen A itu terdiri dari 2C, 1D, lalu B terdiri dari 1D dan 2E. D-nya sendiri itu terdiri dari 2F dan 1E, dan E-nya sendiri itu di dalamnya terdiri dari 1F ya. Yang di sini 2E juga sama, dia terdiri dari 1F ya. Di sini kita lihat sudah ada informasi, ada order yang sedang jalan ya, yang sedang berjalan tadi. Untuk C sebanyak 300 unit dan E sebanyak 200 unit ya. Di minggu Nah, ini kita bisa mulai dari sini ya. Ini BOM-nya, lalu ini MRP-nya. Tadi kita lihat dari soal ceritanya, A itu butuh ini A mana tadi kalimatnya? Perusahaan menerima pesanan 100 unit produk model A yang harus selesai dalam minggu keempat dan 200 unit minggu ketujuh. Minggu keempat dan minggu ketujuh dia butuh 200 unit,
ya, ini 100 sejumlah 100 unit di minggu keempat dan 200 di minggu ketujuh. Di soal ini tidak diceritakan apakah ada produk A yang sudah jadi, yang direncanakan sudah jadi di waktu tertentu nggak ada, kemudian projected on hand juga nggak ada, kemudian lot size-nya ini lot size-nya lot for lot ya, lead time-nya 1 minggu ya. Jadi untuk produk untuk membuat ini butuh produk 1 minggu ya lead time-nya. Safety stock-nya nggak ada ya, safety stock-nya nggak ada. Nah ini karena lead time 1 minggu, maka ordernya ya, ini lead time-nya, ini safety stock-nya. Di sini kita lihat di minggu keempat ada butuh 100, maka ordernya harus 1 minggu sebelumnya sejumlah 100. Lalu ini di minggu ketujuh butuh 200 ya, net requirement ordernya 200, lalu harus riliskannya kapan? 1 minggu sebelumnya, karena lead time-nya ini seminggu ya. Ini untuk yang A. Lalu yang B-nya bagaimana? B-nya kita lihat lagi. Yang B butuh 100 unit di minggu ketujuh ya, di minggu ketujuh. Nih sama, schedule receive nggak ada, projected on hand juga nggak ada. Kemudian lead time-nya kapan? Kita lihat di soal lead time untuk model B. Model B ini lead time-nya mana tadi? Model A 1 minggu, model B butuh waktu 2 minggu ya. Lead time-nya 2 minggu nih yang model B. Maka di sini ordernya harus sudah dirilis 2 minggu sebelumnya nih. Kalau pengen diterima di minggu ketujuh, maka di 2 minggu sebelumnya, di minggu kelima harus sudah dirilis ordernya ya. Oke. Itu untuk yang B ya. Oke. Berikutnya A sudah, B. Berikutnya kita lihat komponen C ya. C itu butuhnya berapa banyak sih? Kan kita lihat tadi di BOM-nya ya. BOM-nya tadi kita lihat untuk 1A itu butuh C-nya 2, D-nya 1 ya. Berarti ini untuk untuk 1C butuhnya, untuk 1A ya, untuk 1A butuhnya 2C ya. Berarti kalau kita mau membuat 100A, kita harus menyediakan 200C ya. Harus ada 200C di nih. C-nya tersedia 1 minggu sebelumnya, di minggu ketiga berarti ya. Lalu di minggu ke-6 harus tersedia 2 kali dari 200 adalah 400 ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di soal ceritanya ini. Untuk C ini apakah sudah ada rencana kedatangan? Jadi maksudnya direncanakan akan kita terima ya, schedule receipt. Kita lihat apakah ada nih, pabrik akan menerima pesanan yang direncanakan 300 unit komponen C. Nah ini sudah ada nih di minggu ke-1, minggu ketiga sejumlah 200E. Ini yang E, yang C dulu ya, kita lihat C dulu nih. Di sini ada keterangan C itu akan datang di minggu pertama sejumlah 300 nih. Lalu ada lagi informasi nih, perusahaan menginginkan safety stocknya untuk komponen C 60 ya. Tuh. Kemudian di gudang masih ada 100 unit komponen C.
kita di sini. Berarti ini safety stoknya 60, lalu on handnya di gudang maksudnya ya, di gudang itu ada sejumlah 100, kemudian projected on handnya tadi dalam ada order yang sedang berjalan dan diperkirakan kita akan terima di minggu pertama sejumlah 300 ya. Kemudian kita lihat lagi informasi lot size-nya. Lot size dari C itu adalah, lot size-nya dari C. Nih, jumlah pembelian minimum untuk komponen C adalah 220 unit ya, berarti lot size-nya adalah 220. Kita lihat di minggu pertama. Di minggu pertama kan sudah ada rencananya akan nih proses kita membuatnya sebelum minggu pertama ya. Sebelum minggu pertama kita sudah tahu nanti minggu depan, misalnya ini di periode anggaplah ini minggu pertama Januari, kita sekarang posisinya berada di Desember. Kita sudah tahu nanti awal Januari minggu pertama akan datang 300 ya. Lalu kita juga tahu di gudang itu akan ada 100 ya, 100. Sehingga di minggu berikutnya kita punya 300 tambah 100 400 gitu ya, 400. Dan ini masih aman. Kenapa? Karena di sini kan ininya 60 ya. Jadi safety stocknya 60, ini di atas 60 masih aman. Lalu di minggu ke-3 itu ada kebutuhan 200 ya. 200 digunakan 200, ini masih 400, berarti di minggu berikutnya tinggal 200 ya. Ini ya 200, masih safety stoknya masih aman. Minggu berikutnya 200, di minggu berikutnya lagi itu dipakai lagi 200 ya, 200 itu dipakai sementara kalau dipakai kan habis nih, sementara safety stoknya kan nggak mungkin kosong gitu ya, safety stoknya nggak mungkin 60. Ini kalau 400 diambil 200 tinggal 200 ya, berarti kita butuh 200 ya, 200. Sehingga di sini kita perlu order sejumlah order lagi nih biar jangan sampai kosong di sini. Kalau ini tadi sisa 200 gini, sebelum sisa 200 kita di sini butuh 400 ya. Berarti kurang 200 kan, kurang 200. Nah, untuk memenuhi 200 gimana caranya? Berarti kita harus order nih ya. Di sini kita harapkan kita sudah bisa terima order sejumlah kan sekali order 220 ya. 220 kita ordernya, kalau di sini awalnya 200 kalau misalnya kita ordernya cuma 220, sisanya 40, safety stocknya nggak bisa, kurang ya, berarti kita harus pesannya 2 lot size nya 220, berarti kita ordernya 2 kali 440 ya, 440 nanti dipakai 400, tinggal kan sebelumnya ada 200 nih, 200 tambah 440 jadi 640, dipakai 200 tinggal 240, masih aman ya, masih aman. Nah, 440 ini harus kita order kapan? 3 minggu sebelumnya nih di sini ya. Lalu 240 di sini tidak ada pemakaian ya, dia akan menjadi stok ya, 240 untuk yang C. Lalu yang D kita lihat di BOM-nya. Untuk yang D itu dipakai oleh siapa saja? Oleh A dan B ya. Di sini D itu dipakai oleh A dan B nih. Untuk 1A butuh D1, untuk B butuh
D1, berarti nanti kita jumlahkan, untuk A butuh berapa, D-nya, B butuh berapa ya. Berdasarkan data sebelumnya kita lihat bahwa yang D, kita lihat ya, D ini kan untuk C butuh 1 minggu sebelumnya 100, lalu di minggu ke-7 sebelumnya 200 ya. Nih, 1 minggu sebelumnya ya, berarti di minggu ke-6, minggu ke-3. Lalu yang B di minggu ke-7, berarti seminggu sebelumnya lagi. Jadi totalnya yang D ini butuhnya, oh ini kurang tepat nih, harusnya kan ditambah ya. D-nya untuk kebutuhan C butuh 100. Lalu untuk kebutuhan untuk kebutuhan A butuh 100 D ini ya, untuk 200 D dan 200 D ini. Lalu untuk kebutuhan B di sini 100. Oh ini sudah, di sini ada nih. B itu butuhnya kan lead time-nya 2 minggu, berarti 2 minggu sebelumnya nih. Ini buat yang B, ini buat C, ini buat C ya, sudah digabung nih. Untuk 100C butuh 100D, untuk 200C butuh 200D, untuk 100B butuh 100B gitu ya. Nah ini lalu kita lihat dari data tersebut, ini level code-nya masih level 1 ya, karena posisinya di sini. D itu ini level 1, ini level 2, ini level 3 gitu ya. Kita lihat yang D. Yang D ini di soalnya ya. Ini memang kita harus lihat datanya per ini ya, per produk. D lead time-nya model A dirakit dari 2 unit, komponen D dirakit dari 2 unit, komponen F dan 1 unit, lead time-nya 2 minggu nih. D 2 minggu lead time-nya ya. Lalu ada informasi lagi apa terkait dengan D, nanti kita masukkan ke sini ya. Lead time-nya 2 minggu, nggak ada safety stock, on hand-nya 0, level code-nya 1 ya. Nah ini di minggu ketiga kita butuh 100 butuhnya ya totalnya, berarti sementara di gudang nggak ada, berarti kita harus terima nih di minggu ketiga harus sudah ada nih. Nah biar di minggu ketiga ada 100, gimana caranya? 2 minggu sebelum kita order sejumlah 100. Lalu di minggu kelima kita butuh lagi 100, berarti 2 minggu sebelumnya kita order lagi 100. Minggu ke-6 butuh 200, berarti 2 minggu sebelumnya kita order 200. Jadi ini plan order listnya di minggu pertama, ketiga dan keempat ya, dengan jumlah masing-masing 100, 100 dan 200. Lalu yang E kita lihat di BOM-nya E ini level 2 ya. E itu untuk 1D butuh 1E ya, yang E dulu ya. 1E, lalu untuk 1C, 1B butuh 2E. Nah, ini nanti kita gabungkan yang D sama yang yang B ya. B-nya 2, E-nya 1. Kita lihat yang B. Yang B-nya 2 ya nih. Ini 100, lead time-nya tadi 2 minggu ya. Lead time-nya butuhnya di sini 100, berarti E-nya butuh di sini, E-nya butuhnya kalau di sini 100, yang E lead time-nya 3 minggu ya. Untuk bikin B di sini net requirement-nya nanti kita lihat dia butuhnya untuk yang B ya. Terus ini sejumlah 2 kali B ya. B itu kan 200, 2 kali 400. Lalu untuk yang dari B, lalu untuk D di sini kan kita total butuh D itu nih. D itu 100 200 ya. Nih. 100 200 dan nih ya.
D nih. 100 100 200 2 minggu sebelumnya berarti di sini ya. 100 100 200. Nah, ini untuk yang kebutuhan D, yang ini untuk yang B ya, yang B. Lalu kita ada informasi schedule receive di minggu ketiga nih untuk yang E. Kita lihat nih di soal. Nih. Pada minggu pabrik akan menerima pesanan yang direncanakan 300 unit komponen C pada minggu 1 dan ketiga sejumlah 200, minggu ketiga sejumlah 200 unit komponen E. Ini kita masukkan. Projected on hand ya. Schedule receive sorry. Di sini ya. Lalu di gudang ada 100 ya, 100 berarti minggu pertama ada 100. 100 langsung dipakai ya di sini ya. Dipakai 100 berarti minggu berikutnya 0. Kemudian minggu berikutnya 0, minggu berikutnya schedule receive 200 ya, 200 akan datang 200 nih. 200 berarti kita punya 200 dikurang 100, minggu berikutnya tinggal 100 ya, 100. Nah, ini kebutuhannya 200 berarti di sini harus sudah ada nih. Ada kita kurang di sini 100, butuhnya 200 berarti di sini harus ada 100 ya. Harus ada 100. Nah, sekarang karena lot size-nya 200 berarti kita harus order 200 di sini. Sudah terima ya. Nah, 2 minggu sebelumnya kapan? 3 minggu sebelumnya ini ya. Kita order, nanti di sini terima 200, sebelumnya ada 100. Ada 100 jadi totalnya 300 dipakai 200 sisa tinggal 100. Nah, ini kurang lagi. Order lagi 200 ya. Order di sini, nanti di sini datang, di sini butuh 200. Kita sebelumnya punya 100, 200 tambah 100 kurang 200 tinggal 100. Dan ini akan sisa sampai akhir periode sejumlah 100 100 100. Yang F juga sama. Kita lihat berdasarkan BOM-nya, F itu apa? F itu berdasarkan D 2 kali D 1 kali E 1 kali F itu 1 kali ini ya, berarti ini 2 kali nanti hitungnya nih yang E ya, 2 kali F dan 1 kali E ya, 1 kali E. Nih kita lihat di sini yang F ya. Nih datanya D berdasarkan D itu kapan nih 100 100 200. Lalu yang ini yang E 100 100 200. Nah, nanti kita masukkan ke sini totalnya ya, F itu ya, masukkan ke sini. Di sini on hand sudah ada datanya on hand 700 dan seterusnya. Nanti kita akan dapat total seperti ini. Nanti kita lihat ini contoh ringkasannya. Di ringkasan MRP-nya yang harus dibeli material C dan material F ya. Kapan belinya? Minggu ketiga, minggu ke-1. Oke, saya rasa cukup. Nanti ini saya share di LMS ya. Terima kasih.